berdoa terlebih dahulu untuk lancarnya proses pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, siapa yang hari ini tidak hadir? Jadi langsung saja Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu diharapkan kalian mampu menganalisis dan mendeskripsikan fungsi sistem pertahanan tubuh, mekanisme sistem pertahanan tubuh yang terdiri dari pertahanan non spesifik dan pertahanan spesifik. Sebelumnya Ibu mau menayangkan video. Jadi materi hari ini itu ada fungsi dan mekanisme sistem pertahanan tubuh. Sebelumnya, Ibu bisa nggak minta tolong kalian untuk sebutin apa aja sih fungsi sistem pertahanan tubuh? Yang bisa jawab? Saya Bu. Jadi kemudian Fungsi sistem pertahanan tubuh melindungi tubuh dari infeksi, mengenali dan meningkatkan sel-sel abnormal seperti sel kanker, dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. baik, jawaban dia itu sangat bagus sekali, Nak. Jadi bisa menambahkan sedikit fungsi sistem pertahanan tubuh itu agar kita lebih memahami sistem kekebalan tubuh, maka kita perlu mengetahui fungsi dari sistem kekebalan tubuh itu. Yang pertama itu mempertahankan tubuh dari patogen invasi dapat masuk ke dalam sel inang, misalnya virus dan bakteri. Jadi gini Nak, misalkan sistem kekebalan tubuh kita itu bagus, sehat, maka virus dan bakteri itu akan sulit masuk ke tubuh kita. Nah, jadinya kita tidak akan mudah terkena sakit, terus apa itu namanya, mengurangi kesehatan kita, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan dan hewan, makanan tertentu, serbuk sari, dan rambut binatang, serta zat kimia, obat-obatan, dan polutan. Jadi gini, kalau misalkan sistem kekebalan tubuh kita tuh bagus, kita mau menghirup kayak bulu kucing, terus habis itu serbuk sari dari tumbuhan, itu kan kadang buat kita bersin tuh. Nah, kalau sistem kekebalan tubuh kita tuh bagus, kita tidak akan mudah terkena virus yang ada di dalam rambut binatang tadi. Terus habis itu yang ketiga ada menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera, sehingga memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Jadi gini Nak, misalkan sistem kekebalan tubuh kita tuh menurun dan tidak bagus, otomatis kita akan mudah terkena cedera ketika lelah, terus ketika berlari, terus kemudian kalau kita luka itu lukanya akan sulit untuk sembuh. Kemudian terakhir ada mengenali dan menghancurkan sel abnormal mutan seperti sel kanker. Jadi salah satu fungsi sistem pertahanan tubuh ini ada bagian sel yang ada di sel darah putih yang mampu menghancurkan patogen untuk sel-sel kanker. Baik, anak-anak semua kita lanjut. Masih semangat? Masih, Bu.
Saya Bu, Baik Aura. mekanisme pertahanan tubuh itu atau sistem imun itu adalah sistem kompleks yang melindungi tubuh dari serangan benda asing dan zat berbahaya seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit serta sel kanker dan jaringan yang ditransplantasikan. Bagus, jawabannya bagus sekali. Di sini Ibu cuma menambahkan dan menjelaskan sedikit agar kalian bisa memahami. Jadi mekanisme pertahanan tubuh itu merupakan imunitas bawaan sejak lahir berupa komponen hormon tubuh yang selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah serta menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh. Contohnya itu kulit. Nah, kulit itu sudah ada ketika kita lahir. Sejak lahir itu kulit selalu ada. Kemudian selama sendiri itu terdapat di kayak itu dari mulut, dari hidung, terus dari sumber reproduksi itu mereka memang sudah ada sejak lahir. Nah, kemudian selanjutnya, jadi tubuh manusia memiliki dua macam mekanisme pertahanan tubuh, yaitu pertahanan non spesifik alami dan pertahanan spesifik adaptif. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada pertahanan non spesifik. Pengertiannya itu adalah pertahanan non spesifik adalah garis pertahanan pertama tubuh yang bekerja secara umum terhadap berbagai macam patogen yang masuk serta sistem ini tidak memerlukan paparan sebelum terkena patogen untuk berefektif. Nah, selanjutnya itu yang pertama contohnya itu ada kulit. Nah, ini ada bagian yang di bawah, jadi ini adalah kulit. Nah, kulit ini adalah lapisan terluar yang berfungsi sebagai penghalang fisik terhadap patogen. Patogen itu apa, Bu? Jadi patogen itu adalah suatu mikroorganisme yang dapat masuk ke tubuh kita yang menyebabkan kita itu mudah terkena penyakit. Nah, kalau misalkan kan lapisan kulit ini tebal ya. Nah, otomatis patogen tersebut akan susah masuk ke tubuh kita sehingga kita akan sulit terkena virus atau bakteri. Kemudian yang kedua itu ada membran mucosa. Membran mucosa itu ini gambarnya. Nah, lapisan yang melapisi saluran pencernaan, pernapasan, dan saluran reproduksi yang menghasilkan lendir yang menyimpan patogen. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kita itu sudah memiliki lendir dari sejak lahir. Itu dalam proses pencernaan, proses pernapasan, dan saluran reproduksi. Nah, lendir tersebut itu digunakan untuk membuang patogen yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya ada sel natural killer atau NK, sel darah putih yang membunuh sel-sel yang terinfeksi atau sel kanker. Ini ya, ini selnya. Jadi sel ini tuh Ibu kan udah tujuan Ibu tadi memutasi video di awal, itu sel darah putih tadi akan mengalir ke dalam tubuh kita sehingga dia bisa membunuh sel-sel kanker atau sel-sel yang terinfeksi tadi, sehingga kekebalan tubuh kita itu bagus. Selanjutnya itu yang keempat ada peradangan. Nah, peradangan ini adalah respon tubuh terhadap cedera atau infeksi yang melibatkan pembengkakan, kemerahan, dan peningkatan aliran darah ke area terkena. Tadi contohnya itu kayak gini, dia tuh tangannya bengkak, terus merah-merah, habis itu kayak penyakit gatel gitu. Selanjutnya pertahanan spesifik, yaitu pertahanan sistem yang kekebalan tubuhnya mengenali dan menargetkan patogen tertentu yang sebelumnya telah terpapar. Sistem ini membutuhkan waktu untuk aktif, tetapi memberikan perlindungan yang lebih kuat dan tahan lama. Nah, contohnya itu ada dua, yaitu limosit B dan limosit T. Limosit B itu adalah sel darah putih yang menghasilkan antibodi untuk menetralkan patogen. Jadi sel darah putih ini akan menyerap ke dalam tubuh kita sehingga dia dapat menetralkan patogen untuk masuk ke dalam tubuh kita dan kita tidak akan mudah terkena penyakit. Jadi sistem imun kita selalu kuat. Kemudian yang kedua, limosit T, sel darah putih yang menghancurkan sel-sel yang terinfeksi atau membantu sel B dalam menghasilkan antibodi. Nah, itu limosit T itu yang membantu limosit B untuk menghancurkan dan melawan sistem yang telah terinfeksi. Nah, jadi itu adalah materi, fungsi, dan mekanisme sistem pertahanan tubuh. Nah,
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Nah, baik, pas ya, ini bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, di situ itu tugas kalian. Nah, ada tugas lain untuk setiap kelompok. Jadi, bentar ya Nanda. Nah, kan tadi udah ibu jelasin dan kalian juga kayaknya udah paham karena nggak ada yang bertanya. Jadi ibu minta untuk kalian mencari apa itu fungsi dari kulit, membran mukosa dan sel NK. Nah, kelompok 1 itu bagiannya menjelaskan tentang kulit, kelompok 2 itu menjelaskan tentang membran mukosa, dan kelompok yang ketiga menjelaskan tentang sel NK. Ibu kasih waktu 2 menit cukup? Nah, nanti kalian mengorbankan kelompok untuk menjelaskan ke depan. Nanti ya, dikirim tugasnya di classroom, kalian bisa jawab lagi. Dan yang dia jawab itu. Baiklah Nanda, ibu sudah ngirim itu soal di classroom. Kalian ada yang sudah bisa menjawab? Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bu, mau nanya Bu? Boleh, Bu. Bentar. Nomor 1 ini maksudnya apa ya Bu? Oh, jadi nomor 1 ini menjelaskan tentang kulit ya. Nah, di situ nanti kalian tuh sebutin aja fungsi-fungsinya tuh apa. Kayak misalkan dia itu bisa menjadi penghalang fisik kuat terhadap sel imun, terhadap virus, bakteri gitu. Ada yang perlu dipahami Bapak-Ibu gimana? Paham soalnya? Kelompok 3? Gimana? Udah ada yang bisa jawab? Gimana tentang kulit, terus membran mukosa dan sel NK? Baik, kelompok 2 mau menjawab duluan? Baik, selamat maju Mutia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 tentang membran mukosa, yaitu lapisan pelindung. Membran mukosa melapisi saluran pernapasan, pencernaan, dan saluran reproduksi. Yang kedua itu ada lendir. Membran mukosa menghasilkan lendir yang mengandung molekul antimikroba seperti isoentrin dan lactoferrin serta menjegal patogen. Selanjutnya yaitu sel imun. Membran mukosa juga mengandung sel-sel imun seperti sel T dan sel NK yang berperan dalam mengenali dan menghancurkan patogen. Bagus, bagus sekali, jawabannya sangat tepat dan sangat ringkas dan mudah dipahami juga. Terima kasih Mutia. Tepuk tangan dong untuk Mutia. Jadi selanjutnya dari kelompok mana lagi yang mau menjawab? Kelompok 1 sudah atau belum? Baik, Aura silakan maju. Baik, kami menjawab tentang kulit. Jadi kulit itu adalah penghalang fisik yang mana kulit itu terutama lapisan terluar atau epidermis merupakan penghalang fisik yang kuat terhadap berbagai patogen termasuk bakteri, virus, jamur, dan parasit. Terus sebagai penghalang kimia, selain itu kulit juga menghasilkan sebum atau minyak yang bersifat asam dan memiliki zat antimikroba, menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi mikroorganisme Bu. Oh, baik, terima kasih Aura. Jawabannya sangat tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk Aura.
termasuk sel yang terinfeksi virus dan sel kanker, tanpa perlu diaktifkan oleh antigen. Aktivasi sel NK mengenali sel target melalui reseptor pada permukaannya dan melepaskan molekul sitotoksik yang menyebabkan sel target mengalami apoptosis, yaitu bunuh diri sel. Pencegahan infeksi, sel NK berperan penting dalam mengendalikan infeksi virus dan mencegah penyebaran sel kanker. Baik, terima kasih Kalista. Jawabannya sangat bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Kalista. Ini kalian masih semangat gak? Masih mau bikin satu video lagi untuk kalian lihat? Mau? Sebentar ya. Putar dulu videonya. Kalau diperhatikan ya, karena itu nanti mau kalian menyimpulkan dari video yang udah ibu putar ini. Nah, mau diputar lagi atau tadi satu videonya udah jelas? Sudah jelas, sudah jelas. Halo Sobat Esen, salam kita bersama saya. Nah, jadi kan tadi udah kalian pahami ya video yang udah ibu putar tadi. Nah, ibu minta untuk setiap kelompok perwakilan menjelaskan tentang ibu mau kelompok 1 membuat kesimpulan tentang fagositosis. Itu bisa jelas. Kelompok 2 ibu minta untuk menyimpulkan pembentukan antibodi. Terus kelompok 3 ibu minta menjelaskan tentang kesimpulan dari reaksi alergi. Nah, nanti saat ibu kirim ke kelas juga biar kalian lebih mudah memahami dan menjawab. Ibu kasih waktu 2 menit cukup? Cukup. Baik. Kalau ada yang belum pahami bisa ditanyain langsung ke ibu ya. Ya Bu. Gimana? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Siapa dulu? Ini atau Rani yang maju? Saya Bu. Oh baik. Saya silakan maju. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari reaksi alergi. Reaksi alergi terjadi ketika sistem imun bereaksi berlebihan terhadap zat asing yang sebenarnya tidak berbahaya atau alergen. Pada paparan pertama, tubuh membentuk antibodi IgE spesifik terhadap alergen. Zat alergen masuk kembali, IgE yang terkait pada sel mas akar memicu pelepasan histamin dan mediator lain, menyebabkan gejala seperti gatal, bengkak, atau sesak napas. Reaksi alergi merupakan satu respon imun dan sensitif yang bersifat tidak normal terhadap pemasaran lingkungan. Terima kasih email, bisa beri tepuk tangan untuk email. Jawaban dari kelompok 3 itu sangat bagus sekali. Nah, ibu jelasin sedikit. Jadi reaksi alergi yang terjadi ketika sistem imun bereaksi itu berlebihan, dia akan menyebabkan gejala-gejala seperti itu. Apa namanya, peredaman tadi kayak tangan membengkak, terus ada tulang merah-merah dan memerah. Selanjutnya kelompok 2 atau kelompok 1 yang mau maju duluan. Baik, Rani silakan maju untuk menjelaskan kesimpulan kamu tentang fagositosis. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan kesimpulan tentang proses fagositosis. Jadi kesimpulannya, fagositosis adalah proses pertahanan non spesifik di mana sel
mikrofil, menangkap, kenalan, dan menghancurkan mikroorganisme atau partikel asing yang masuk ke dalam tubuh. Tahapan fagositosis meliputi pengenalan patogen, penelanan atau endositosis, pembentukan fagosom, penyatuan dengan lisosom, dan pencernaan patogen. Proses ini membantu mencegah penyebaran infeksi dan memicu respon imun lebih lanjut. Baik Bu, terima kasih Rani, jawabannya bagus sekali, penanganannya juga bagus. Dari pertanyaan menurut Rani. Jadi benar Mak, jadi fagositosis itu adalah proses pertahanan spesifik yang dimana sel fagosit seperti makro itu menelan dan menangkap suatu patogen yang akan masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kita itu tidak mudah terkena penyakit. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 2. Baik, saya silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 mengajukan kesimpulan dari tadi tentang pembentukan antibodi. Pembentukan antibodi merupakan bagian dari respon imun spesifik yang melibatkan sel limfosit B. Setelah limfosit B mengenali antigen dengan bantuan sel T helper, sel B akan teraktivasi dan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi spesifik. Nah, antibodi ini akan berikatan dengan antigen untuk menetralisir, mengembangkan atau menandainya agar lebih mudah dihancurkan oleh fagosit. Proses ini menciptakan memori imun yang membuat tubuh lebih cepat melawan patogen yang sama pada infeksi spesifik. Baik, Sarah, terima kasih, jawabannya bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Sarah. Jadi benar antibodi itu adalah bagian dari respon imun spesifik yang melibatkan sel imun. Jadi dia itu dapat mengendalikan fagosit yang akan masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kita tidak mudah merasa lemah, letih, seperti itu. Nah, kayaknya Ibu akan membacakan kesimpulan kita pada hari ini. Sepertinya sudah cukup penjelasan materi pada hari ini. Ibu akan membacakan kesimpulannya. Sistem pertahanan tubuh atau sistem imun adalah mekanisme kompleks yang melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme berbahaya seperti zat asing yang dan sel abnormal. Sistem ini bekerja melalui 2 jalur utama, yaitu pertahanan spesifik imun yang memberikan perlindungan awal dan pertahanan spesifik adaptif yang mengenali dan mengingat patogen tertentu untuk respon yang lebih cepat di masa depan. Nah, jangan lupa kalian untuk belajar lagi untuk pertemuan kita minggu depan. Ibu mau refleksi untuk kalian. Ibu mau minta 3 siswa untuk maju ke depan atau duduk saja juga boleh. Untuk mata pelajaran hari ini, Ibu mau tanya kepada kalian, menurut kalian 3 hal yang paling menarik di pembelajaran hari ini itu apa? Saya Bu, 3 hal yang menarik pada pembelajaran hari ini. Yang pertama itu ada fungsi sistem pertahanan tubuh, mekanisme sistem pertahanan tubuh, dan macam-macam mekanisme sistem pertahanan tubuh Bu. Bagus, Selvia. Tepuk tangan untuk Selvi. Kemudian Ibu ada kedua pertanyaan lagi. 2 kegiatan yang paling menarik di sini tuh menurut kalian apa? Siapa yang mau menjawab? Ayo dulu. Baik, Rani. 2 kegiatan yang paling menarik yaitu yang pertama menonton video dan membuat kesimpulan. Kemudian yang kedua belajar berdiskusi dengan kelompok. Bagus sekali Rani. Tepuk tangan untuk Rani. Pertanyaan yang ketiga. Satu perasaan yang paling menonjol hari ini itu apa? Siapa yang mau jawab? Baik, Kalista. Untuk perasaan yang paling menonjol hari ini itu tidak mengantuk dan bosan karena banyak kegiatan dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih ya untuk jawabannya. Tepuk tangan untuk Kalista. Kemudian Ibu pengen tanya
kulit yang berfungsi sebagai penghalang fisik yang melindungi organ dalam dari berbagai ancaman eksternal seperti infeksi, zat kimia berbahaya, dan cedera fisik. Nah, yang kedua ada membran mukosa yang berfungsi. Membran mukosa berfungsi sebagai penghalang fisik yang mencegah patogen, bakteri, virus, jamur, dan lain-lain masuk ke dalam tubuh. Baik, ini jawabannya bagus sekali, pemahamannya juga bagus. Berikan tepuk tangan kepada Windy. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Nah, kayaknya kalian juga udah capek.